Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak ustaz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini, pelajaran dirasa Islam, kita akan menyambung pelajaran yang pertama kemarin, yaitu masih tentang beriman kepada Rasul. Untuk hari ini kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu sifat-sifat Rasul. Anak-anak ustaz sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul, ya, untuk menyampaikan kepada umatnya bagaimana seharusnya mereka hidup di atas permukaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan umatnya. Adapun di antara sifat Rasul yang pertama yaitu amanah. Amanah yakninya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Jadi seorang Rasul itu memiliki sifat siddiq ataupun sifat yang jujur. Kemudian yang ketiga yaitu pengasih dan dermawan. Kemudian yang keempat, tidak takut miskin. Sama-sama kita ketahui bahwasanya ya, Rasul di samping memiliki sifat yang pengasih, dermawan, juga Rasul tidak takut miskin. Kemudian yang kelima yakninya fatonah, yaitu cerdas, sehingga para Rasul dapat menghafal wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan ketika mereka telah menghafalnya, maka mereka tidak lupa lagi. Tidak lupa lagi dengan apa yang telah mereka hafalkan tersebut. Anak-anak ustaz sekalian, sekarang masuk pula kita kepada ya, kekhususan yang dimiliki oleh Rasul. Sebagai seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap Rasul Allah berikan kepada mereka kekhususan ataupun kelebihan. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul bukanlah atas kehendak mereka sendiri, akan tetapi adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tugas yang Allah embankan kepada mereka. Tentu setiap kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul tidaklah sama. Akan tetapi Allah berikan kepada Rasul tersebut sesuai dengan keadaan umat pada saat itu. Adapun
di antara kekhususan para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, wahyu. Wahyu adalah apa yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya, baik secara langsung ataupun melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, maksum. Maksum artinya terjaga dari dosa dan kesalahan, baik dalam menerima wahyu ataupun dalam menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, hati mereka tidaklah tidur. Walaupun kedua mata mereka terpejam, namun hati mereka tidak tidur. Yang keempat, dimakamkan di tempat mereka meninggal. Yang kelima, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, yaitu jasad atau tubuh mereka tidak hancur dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan tubuh para nabi. Anak-anak Ustadz sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan sedikit mengenai perbedaan antara mukjizat, karamah, dan sihir. Kenapa kita bahas ini? Karena ini termasuk daripada tanda-tanda daripada kenabian, yaitu ada mukjizat, kemudian karamah. Jadi sedikit kita membahas ini. Yang pertama yaitu mukjizat. Mukjizat yaitu perkara atau kejadian yang luar biasa yang ditampakkan Allah melalui para nabi dan rasulnya. Kemudian karamah yaitu kejadian atau perkara yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui tangan-tangan walinya. Adapun sihir yaitu perkara luar biasa yang terjadi pada seorang karena bantuan syaitan. Jadi inilah perbedaan antara mukjizat, karamah, sihir, Taib. Anak-anak Ustaz sekalian, sedikit Ustaz mengklarifikasi. Mukjizat itu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan karamah adalah kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sahabat yang diberikan oleh Allah karamah Kemudian sihir adalah satu yang luar biasa. Ini atas bantuan syaitan, sebagaimana sihirnya tukang sihir Fir'aun ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu saja. Jadi intinya Ustadz ingin mempertegas, nanti anak Ustadz salah paham pula. Sihir ini bukanlah termasuk daripada tanda-tanda kenabian, tidak termasuk kepada tanda-tanda kenabian. Yang masuk daripada tanda kenabian yaitu hanya mukjizat Kemudian karamah tadi yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat pada para sahabat. Di sihir juga telah Ustaz sebutkan tadi bahwasanya ini adalah wali-walinya syaitan, wali-walinya syaitan. Taib, mungkin itu saja sedikit Ustaz mempertegas. Oke, mungkin untuk pelajaran Dirasah Islam sudah selesai untuk bab
1 ataupun pelajaran 1, yaitu tentang beriman ya ataupun iman kepada Rasul. Taib, untuk pertemuan hari ini mungkin Ustaz cukupkan dulu. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.